oleh Pak Rois nanti bisa dicatat terlebih dahulu atau dipersiapkan untuk ditanyakan pada saat sesi tanya jawab nanti. Baik, langsung saja kepada pemateri, Bapak Rois dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Vista. Saya Walia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya share screen dulu ya. Bentar. Oke, teman-teman semua, mungkin ada beberapa yang belum familiar dengan saya. Saya kenalan dulu ya, nama saya Muhammad Roisul Basyar. Biasanya teman-teman manggil saya Pak Rois. Saya dosen baru beberapa bulan saja di Administrasi Publik Untar. Ya, itu saja dulu ya untuk perkenalan dari saya. Untuk tema hari ini tentang menentukan teori. Sorry. Saya punya pengalaman mengajar di kelas isu-isu kebijakan. Nah, saya amati tugas teman-teman waktu di kelas saya itu cukup kesulitan menentukan penelitian. Jadi bukan topik, bukan teori, tapi mau meneliti apa itu. Nah, kemarin teman-teman sudah diberikan Bu Anggrat beberapa tips di pertemuan pertama tentang bagaimana memperoleh topik-topik yang menarik dalam penelitian. Salah satunya, Anda diminta untuk mencari referensi dari jurnal-jurnal, baik jurnal-jurnal nasional bereputasi atau terakreditasi maupun jurnal internasional. Mungkin akan jadi masalah baru, karena kalau kita amati sekarang jurnal-jurnal nasional pun itu banyak judul-judulnya yang punya mazhab postmodern. Kemarin ada dialog tentang apakah pertanyaan boleh dimasukkan judul, atau ada juga yang menggunakan analogi, ada juga yang filosofi. Nah, ini judul-judul postmodern. Nah, ini kalau dimasukkan skripsi bagaimana? Cukup membingungkan menurut saya ya. Jadi untuk skripsi ini kan sejenis laporan penelitian yang sesungguhnya. Nah, ini butuh lebih banyak penjabaran dan butuh pemahaman teori lebih banyak. Sebenarnya untuk jurnal memang sama saja. Dia miniatur dari laporan penelitian. Nah, kebingungan tentang mau meneliti apa itu diperkuat dengan tugas-tugas yang saya cek, itu banyak sekali yang akhirnya saya sendiri bingung, teman-teman ini mau meneliti apa. Saya tidak tahu ya di kelas lain. Cuman saya rasa ini juga representasi dari teman-teman juga tentang kesulitan di dalam penelitian. Mau meneliti apa kan intinya. Nah, ada cara yang paling mudah menurut saya. Ini cara saya sendiri. Ada yang cara paling umum itu Anda mencari topik dulu, kemudian baru ditentukan teorinya. Tapi ada cara yang menurut saya lebih aplikatif. Ya. Anda mencari dulu teorinya, kemudian Anda cari fenomena yang sesuai. Jadi Anda kuasai dulu teorinya, karena seringkali Anda itu mudah sekali untuk menemukan fenomena. Anda bisa meneliti apa saja di sekitar Anda, tapi Anda belum tentu mau mempelajari teorinya atau kesulitan mempelajari teorinya. Oke, kita akan langsung masuk saja di materi saya yang pertama. Nah, kita harus samakan persepsi kita dulu tentang apa itu fenomena penelitian. Jadi, kalau kita amati, Anda kan selalu diminta mencari fenomena. Apa fenomena penelitiannya? Kemudian, apa yang mau diteliti ini kan sebenarnya ya fenomenanya. Nah, kalau secara umum kita bisa amati fenomena penelitian itu dia dibagi jadi dua. Kalau dalam konteks kebijakan administrasi publik ya,
dia dipilih karena pemilihannya ada dua dasar. Yang pertama dia dipilih karena prestasi, kemudian karena ada masalah. Contoh kalau prestasi bagaimana? Misal desa A punya penghargaan tentang desa wisata terbaik nasional. Nah ini prestasi. Kemudian institusi dinas Kominfo misal atau dinas apa saja itu dipilih karena dia punya prestasi di bidangnya, kemudian atau bidang-bidang lain yang punya prestasi. Nah, jenis legitimasinya apa? Dia dapat penghargaan, piala, atau ya dari penghargaan dari institusi-institusi resmi. Bukan karena ketika Anda melakukan pelayanan kemudian cepat, lantas itu jadi prestasi. Tidak. Jadi harus ada satu lembaga yang punya legitimasi untuk memberikan prestasi. Kemudian yang kedua yang paling umum banget, selalu masalah ya. Kemiskinan, penataan yang nggak baik, kemudian apa ya, pengembangan UMKM yang gagal bisa. Jadi masalah-masalah. Jadi dua hal ini sangat kontras ya dan sangat mudah untuk dibedakan, prestasi dan masalah. Nah, kemudian Anda tahu masalah itu dari mana? Sumbernya bisa dari berita di media cetak ataupun online. Karena kalau TV kan Anda nanti ketinggalan. Ketika TV-nya disiarkan, kemudian Anda lihat, Anda nggak mungkin apa yang mau Anda dokumentasikan. Yang paling memungkinkan adalah cetak dan online. Tapi bisa jadi TV itu jadi dasar untuk Anda mencari lebih dalam lagi. Kemudian ada publikasi dari institusi resmi, BPS, Kementerian, dan lain-lain. Kemudian ada pra-observasi dari Anda. Kemudian penelitian terdahulu. Nah, seringkali kalau saya lihat pola LBM-nya teman-teman, ini karena Anda amati, jadi subjektif sekali. Masalah-masalah yang Anda pilih itu biasanya berdasarkan pengamatan Anda. Misal Anda ke instansi A ya, mengurus KTP. Kemudian, kok lemot sih ya? Kok nggak cepat? Nah, itu jadi dasar Anda untuk melakukan penelitian. Apakah itu boleh? Boleh. Kalau itu menjadi dasar awal. Tapi untuk ditulis tidak boleh. Itu hanya sebagai tambahan. Yang primer itu ya ini berita di media dan publikasi. Itu harus Anda rangkai sedemikian rupa baru Anda masuk di menambahkan praobservasi atau prawawancara. Atau tambah lagi dengan penelitian terdahulu. Ternyata Mas A atau Mbak B sudah pernah meneliti tentang ini dan hasilnya memang bermasalah. Itu hanya menguatkan saja. Oke. Kemudian setelah kita tahu fenomena penelitian, kan kita ini apa sih yang sebenarnya jadi tujuan kita? Kalau dia prestasi, fenomenanya, kan kita pengen tahu apa sih rahasianya kok dia berprestasi. Ini seperti kalau kehidupan sehari-hari teman Anda berprestasi, Anda kan tanya, kok bisa kamu berprestasi? Nah, itu kan dasar pertanyaan. Kemudian apa yang bisa saya contoh? Misal? Nah, sederhananya seperti itu. Kemudian kalau ada masalah, bisa jadi Anda mencari apa sebenarnya masalah yang terjadi. Kemudian bagaimana solusinya, penyelesaiannya, kemudian apa sih sebenarnya yang perlu diperbaiki. Nah, ini kan hal-hal yang pertanyaan yang berbeda dari setiap fenomena. Tapi kedua hal ini bisa dijelaskan dengan teori. Nah, teorinya bisa sama. Nanti akan saya jelaskan ya, gimana teori itu bisa digunakan di prestasi atau masalah. Jadi dua hal ini saya bagi dua ini biar Anda lebih mudah melihat satu fenomena ya. Jadi kalau saya lihat pola-pola penelitian di Untak ini banyak-banyaknya itu yang masalah ya. Kalau prestasi sudah ada tapi cukup jarang teman-teman ambil prestasi. Nah, kita lihat susunan teori dalam dua. Itu ada grand teori, ada middle teori, ada applied teori. Nah, ini mungkin Anda kadang nggak kerasa ya, karena cukup banyak di internet disuguhkan bab dua sehingga Anda tinggal ambil-ambil saja. Tapi seringkali nggak nyambung antara grand teori, middle, dan applied teori.
Jadi kesannya Anda hanya sekedar tempel, kemudian masalah selesai. Sebenarnya tidak seperti itu ya konsep dari struktur teori bab 2. Dia harus ada kesinambungan antara grand teori, middle, dan applied. Jadi kalau misal ini saya contohkan, Anda grand teorinya tentang kebijakan publik. Tapi ini susah kalau Anda ambil grand teori dulu. Karena yang jadi masalah utama adalah applied teori yang bawah ya. Karena teori ini yang akan Anda gunakan untuk menganalisa fenomena tadi. Jadi fenomena tadi, ke sini tadi, Anda mau mencari ini kan butuh teori. Nah, teori yang dimaksud bukan grand atau middle, tapi yang applied teori. Jadi teori yang akan digunakan itu yang apa? Kan nggak mungkin Anda menggunakan konsep kebijakan publik dari Anderson, bahwa kebijakan publik adalah bla 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 bla. Bukan, itu grand. Grand. Nah, kemudian, nah kalau ini saya kasihkan contoh. Jadi kalau misal Anda memasukkan implementasi kebijakan ini kan mudah ya, konsep paling familiar lah buat Anda dan di internet paling banyak. Tapi saya mau memberikan struktur teorinya. Jadi struktur teorinya itu seperti apa sebenarnya? Dia mulai dari kalau Anda sudah milih apply teorinya, misal ini implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan itu bermuara dari apa? Kalau kita lihat ya dari kebijakan publik, nggak mungkin dari pelayanan publik. Ya. Dua hal itu saja sebenarnya kalau kita lihat. Ya pelayanan publik, ya kebijakan publik di admin negara. Kalau pelayanan nanti turunannya beda, kalau kebijakan ya beda lagi. Jadi kan dua hal itu saja. Tentu bisa Anda perkerucut kemana-mana, tapi saya hanya memberi gambaran yang paling mudah. Jadi kebijakan publik, pelayanan publik. Nah, kebijakan publik, Anda kan memberikan konsep-konsep ya. Anda sering kan nemu kebijakan publik adalah, kebijakan publik merupakan. Nah, itu konsep grand yang bisa ditaruh di atas, di awal. Jadi, saya kasih contoh misal gini, kata kuncinya, gimana Pak nyambungkan ke middle teori dan applied teori. Anda coba cari definisi. Definisi kan banyak. Definisi itu banyak. Kemudian ada pola-pola, misal definisi Anda simpulkan. Bisa. Atau Anda pilih definisi yang lain. Berbeda dengan yang lain, misal kalimatnya. Definisi dari Anderson atau dari Thomas R.D. Nah, itu punya definisi yang lain. Tapi Anda cari yang akan ada hubungannya dengan bawahnya. Kan Anda bisa mengira-ngira. Kira-kira bawahnya apa ya? Ya proses kebijakan. Anda kan nanti mau milih satu saja di implementasi kebijakannya. Itu boleh. Atau bisa kombinasi yang lain boleh. Yang penting nyambung. Nah, kata kuncinya ada proses yang harus dijelaskan. Jadi, kebijakan publik merupakan proses. Definisi dari siapa? Nah, Anda cari nanti. Ada proses. Kemudian Anda lanjut proses kebijakan. Jadi nyambung, sinkron. Ada kalimat proses. Kemudian berdasarkan konsep dari siapa misal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan tentang misal proses kebijakan. Ini sudah masuk middle teori Anda. Proses kebijakan ini dari apa saja? Agenda setting, formulasi, implementasi, evaluasi. Tapi dalam konteks penelitian ini, peneliti akan berfokus pada implementasi kebijakan. Karena apa? Kan banyak alasan-alasannya. Misal, menurut Rian Nugroho, implementasi memegang peran penting untuk bla 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 bla. Nah, hal itu harus Anda sudah konsepkan dari awal. Jadi tidak bisa Anda, kenapa kok saya memilih nggak evaluasi, nggak formulasi, nggak agenda setting? Ya karena Anda punya dasar. Menurut siapa itu apa yang memegang peranan penting? Oh, ternyata implementasi kebijakan. Ini misal-misal saja ya. Anda bisa menemukan teori dan semua konsep itu punya tokoh yang mendukung. Jadi pasti ada yang memegang penting. Ternyata tokoh lain formulasi, tokoh lain evaluasi. Nah itu banyak. Anda tinggal. Jadi tujuan Anda mencari definisi itu nggak sekedar menghafalkan ya. Tapi Anda juga harus paham tentang dia itu mau ngarahin kemana sebenarnya. Nah jadi
ini masuk di applied teorinya model implementasi kebijakan. Model implementasi kebijakan banyak ya, ada Edward, ada Sabadir, dan teman-temannya itu yang Anda familiar sekali. Tapi saya dengar kemarin Bu Anggra tidak memperbolehkan ya menggunakan untuk teori-teori yang sudah umum digunakan. Contoh E23 ya memang sangat umum dan itu tingkat kesulitannya hampir tidak ada kalau Anda hanya sekedar kopas, sangat memungkinkan karena banyak sekali E23 itu. Tapi belum tentu benar juga sebenarnya eh, untuk E23. Tapi nanti akan saya berikan contohnya, teori-teori yang mungkin Anda baru dengar. Bisa jadi Anda gunakan kalau dan cukup menarik ya untuk Anda jadikan skripsi. Nah, ini kan konsepnya hanya apa ya? Satu ya. Jadi kebijakan, proses kebijakan, implementasi kebijakan. Seringkali Anda pasti diminta sama dosen-dosen pembimbing Anda untuk tambahkan eh, pembangunan pariwisata, tambahkan konsep pembangunan desa, tambahkan konsep apa saja ya, konsep-konsep berkaitan dengan topik. Jadi konsep yang kaitannya ada topik. Jadi nggak hanya di teorinya saja. Nanti ada kesinambungan dengan konsep topik yang Anda ambil. Misal pariwisata ya, pasti ada diminta untuk memasukkan tentang pembangunan pariwisata, tentang desa, pembangunan desa, atau desa ideal, apapun tentang topik Anda. Atau tentang misal apa ya, pelayanan itu apa sih pelayanan yang baik itu, atau mungkin inovasi pelayanan. Jadi konsep-konsep yang berdekatan dengan topik. Jadi topiknya itu tentang apa? Atau tentang misal Anda kesehatan, Anda mencari tentang konsep pelayanan kesehatan. Itu fungsinya apa? Dan letaknya di mana? Nah, letaknya ada dua. Sejauh ini yang saya amati, itu bisa di middle theory dan applied theory. Dan nggak mungkin di grand theory, karena grand theory-nya pasti di disiplin ilmu Anda. Lupa kok ada dua. Iya, ini tergantung ya, tergantung dosennya. Nanti karena ada yang melihat itu sebagai salah satu middle theory yang diasumsikan untuk dimasukkan dalam pertanyaan saja. Jadi tidak diaplikasikan secara utuh. Ada yang diaplikasi secara utuh itu dikombinasi nanti bentuk konsepnya. Misal ini konsep pembangunan wisata sama evaluasi kebijakan. Kan Anda sering ya, temu teori itu sangat makro. Sangat makro itu gimana? Contoh William dan itu cuma ngomong evaluasi kebijakan seperti apa. Evaluasi kebijakan itu dilihat dari efektivitas, efisiensi, kemudian apa ya, keadilannya dan lain-lain. Itu kan nggak ada penjelas. Anda mau dari mana lihat? Nah, Anda bisa masukkan efisien atau efektivitasnya Anda tambahi konsep pembangunan pariwisata. Jadi, kalau di konsep pariwisata, dikatakan pembangunan itu efektif jika A, B, C. Nah, itu Anda masukkan di teorinya William Dunn. Itu namanya elaborasi teori. Bisa, bisa, sangat bisa. Itu pola satu ya. Jadi, saya menyebutnya ada kombinasi langsung, ada kombinasi tidak langsung. Untuk teori-teori itu kan konsep banyak ya. Anda mau pakai 3 konsep, 5 konsep, terserah Anda. Yang penting Anda mampu menyambungkan logikanya. Kalau Anda hanya tempel-tempel saja di bab 2, saya rasa siapapun bisa ya, tapi belum tentu Anda paham tentang itu. Nah, ini saya kasih gambaran. Ada 3 pola ya yang terjadi kalau Anda mengelaborasi teori. Yang pertama, menambah tahapan analisis. Jadi, misal, ini contohnya. Ini tentang analisa stakeholder. Kalau Anda nggak familiar, tapi saya hanya contohnya saja. Ini ada tahapan, loh, ada panahnya seperti ini. Jadi setelah diidentifikasi, ini ada teori-teori. Dan ini dia pakai 3 teori. Lanjut lagi ke pola kedua, ada teori lagi. Pola ketiga, ada teori lagi. Ada konsep lah, kalau Anda kesulitan teori. Atau menambah detail dari konsep yang terlalu makro. Nah ini, makronya kan ini.
Apa identifikasi stakeholder? Apa kategori stakeholder? Apa kata-kata stakeholder? Kan nggak jelas. Anda kan nggak bisa mencari-cari sendiri. Anda butuh penjelas. Butuh penjelasnya ini memasukkan konsep-konsep lain. Bagaimana caranya? Ya tentu Anda harus rajin baca dan banyak ya yang sudah menggunakan ini di jurnal-jurnal nasional. Anda bisa cari inspirasi dari sana. Konsep inovasi dengan pelayanan publik, konsep e-gov dengan inovasi, bisa dicampur-campur. Nah, nanti Anda lihat di jurnal itu, karena saya nggak mungkin jelaskan sekarang, terlalu panjang. Kemudian menambah jangkauan pertanyaan ke narasumber. Nah, ini nggak langsung ya, teman-teman. Jadi secara kerangka itu tetap, kerangkanya tetap, maksudnya misal kalau kita lihat di paling mudah ya, teorinya Edward itu kan dia ngomong tentang apa saja sih? Struktur birokrasi, komunikasi, disposisi. Nah, ini kan apa ya? Terlalu teknis ke pelayan, ke kebijakannya terlalu teknis. Dan Anda kurang tentang apa itu kebijakan pariwisata misalnya. Ini konsepnya tentang topiknya misal tentang implementasi kebijakan pariwisata. Nah, kan harus ada pariwisatanya. Nah, untuk memperkaya Anda bertanya dalam memberikan satu pertanyaan nanti, Anda bisa melihat dari konsep-konsep yang sudah Anda tempel. Misal tadi pembangunan pariwisata, kemudian pembangunan desa, itu kan dia ngomong bahwa pembangunan yang efektif itu harus misal ada kolaborasi antar stakeholder misal. Nah, ini bisa Anda tanyakan di struktur birokrasi, sorry, disposisi misal, atau struktur birokrasi bisa juga. Ini kan menyambungkan butuh Anda paham juga dua konsep itu. Jadi, gimana tipsnya? Anda harus paham dua konsep itu tadi. Jadi, bisa dimasukkan di disposisi atau di struktur birokrasi itu bagaimana? Misal Anda bertanyakan, eh, Bapak ini untuk siapa saja sih yang bertanggung jawab atau ikut bekerja sama dalam menyusun kebijakan ini? Oh, ini Mas, ini. Nah, bagaimana Pak untuk kolaborasinya? Oh, kita sering berkomunikasi ini. Lah, berarti kan masuk di variabel komunikasi. Memperkaya wacana, jadi memperkaya informasi yang Anda mau tanyakan. Kan Anda itu datang dalam ke narasumber itu nggak kosong kan? Anda nggak tanya tiba-tiba tanya apa ya? Sorry, tiba-tiba ya Bapak ini gimana kebijakannya? Nggak mungkin Anda. Jadi nggak ada dialog kalau kayak seperti itu. Anda kan harus belajar tentang kebijakannya seperti apa, konsepnya apa saja. Nah, itu gunanya bab 2. Jadi apa yang sudah Anda baca? Oh, ini di bab 2. Berarti kan itu mengasumsikan Anda sudah paham itu, bukan sekedar tempel. Jadi ada pertanggungjawaban Anda memasukkan. Setahu saya memang di bab 2 diuntak nggak diturunitin ya. Jadi jangan jadikan itu buat celah juga. Karena akan jadi bumerang juga buat Anda ketika Anda ditanya tentang, nah ini mau diapakan konsep-konsepnya yang Anda tempel tadi. Oh iya, saya diminta pembimbing masukkan konsep ini. Iya, tapi mau Anda apakan konsep ini? Ya Anda cerita saja bahwa Anda mau elaborasi dengan konsep utama di apply teori sana. Nah, itu tadi untuk struktur, fenomena, dan pengelaborasian konsep. Ini umum ya teman-teman. Ya, mungkin saya mengulang saja yang sudah disampaikan oleh eh, dosen-dosen Anda di metodologi penelitian, tapi nanti kita bisa dialog juga. Nah, sebelum eh, sebelum saya akhiri, ini saya punya banyak oleh-oleh teori buat Anda. Tapi tentu nggak banyak ya. Menurut saya nggak banyak karena ya kalau ini semua saya masukkan ke Anda, ini nanti ngeblank Anda atau saya juga yang bingung ya masukannya terlalu banyak soalnya. Kan tadi saya cerita bahwa fenomena itu bisa dilihat dengan teori-teori. Fenomena yang sama pun bisa, fenomena yang berbeda, maksudnya prestasi atau masalah bisa dilihat dari teori yang sama. Tergantung konteksnya, ya, teman-teman. Tentu nggak bisa ngawur Anda. Anda mau meneliti kebijakan pakai teori pelayanan, kan nggak nyambung. Kemudian, apalagi ya?
melihat kualitas, tapi Anda pakai evaluasinya William dan nggak nyambung lagi. Nah, ini saya berikan gambaran beberapa, nanti tentu Anda bisa dalami lagi, teman-teman ya. Ini, Anda kan mungkin kebijakan itu yang paling sering kan diimplementasi, ya. Implementasi kebijakan dan itu dievaluasi implementasi. Ini hanya sebagian kecil dari beberapa topik beberapa topik teori penelitian. Kalau saya tadi menyarankan Anda untuk paham dulu teorinya, baru Anda cari fenomena yang sesuai. Nyari fenomena itu gampang, teman-teman. Di sekitar Anda gampang. Banyak. Anda pulang, Anda cari-cari masalah gampang. Cari-cari prestasi pasti ada. Tinggal ngurus izin saja. Tapi untuk paham teori ini butuh waktu. Biarpun ada Anda kenalan, itu nggak terlalu banyak membantu. Ya. Kecuali kenalan Anda sama-sama jurusannya, yaitu beda lagi. Nah, ini di agenda setting. Ini sebenarnya banyak banget teorinya di agenda setting. Ada analisa stakeholder. Ini saya kasih referensinya juga. Pak, ini kok bahasa Inggrisan semua ya. Kebetulan memang belum diterjemahkan ya. Tapi yang sempat menempuh mata kuliah sama saya di komunikasi advokasi mungkin sudah pernah ya saya kasih ini ya konsepnya order. Ini bisa dibuat untuk analisa stakeholder. Mungkin kalau Anda kesulitan sekarang ya nyari, ini males Pak, ini bahasa Inggrisan semua. Lah Anda ketik saja nama-namanya ini. Anda kasih kata kunci Indonesia belakang. Itu sudah banyak peneliti-peneliti dari saya nulis. Kan Anda tinggal melajari saja dari tulisannya. Itu mudah banget, nggak usah bukunya Anda baca. Ini untuk analisa stakeholder di agenda setting. Kan gini, agenda setting ini kan bagaimana sebuah isu itu bisa diterima. Nah, Anda perlu dong melihat peta stakeholder itu seperti apa. Di desa misal mau ada pembangunan, kan nggak bisa tiba-tiba Anda bangun. Anda harus tahu siapa sih stakeholder yang bisa diajak kerjasama, siapa stakeholder yang bakal menolak, siapa stakeholder utama, stakeholder kunci, kemudian stakeholder yang punya kepentingan langsung, punya kepentingan tidak langsung, tapi terlibat dalam program, itu macam-macam. Itu untuk analisa stakeholder. Nah, kemudian sebenarnya banyak ya, atau kalau sekarang itu naratif policy analysis, itu ada narasi ya, ada tentang pidato presiden itu bisa dianalisa, tapi saya rasa itu nggak terlalu umum ya, jadi saya khawatir kalau Anda pelajari itu malah nanti nggak cocok sama pembimbing Anda. Kemudian formulasi kebijakan. Nah, ini saya lihat teman-teman itu banyak yang coba melihat kebijakan dari sudut pandang aktor. Jadi aliran perilaku ya kalau ini kebijakan. Itu ada analisa jaringan kebijakan. Nanti ada cari saja judul-judul analisa jaringan kebijakan. Itu konsepnya ada ini. Ada North, ada Van Werden ini punya konsep tentang analisa jaringan. Tentu saya nggak akan jelaskan sekarang ya, banyak banget ini soalnya. Tapi saya sudah cantumkan buku-bukunya. Jadi nah ini saya lupa ya, saya nggak cantumkan bukunya, tapi ini ada. Nah ini ada bukunya tentang, nanti Anda tinggal cari saja. Tapi memang rata-rata kalau konsep-konsep ini saya cantumkan di sini. Misal analisa kebijakan dari sudut pandang institusionalisme. Ini ada bukunya Pak Fadila Putra. Judulnya analisa kebijakan publik neo institusionalisme. Tapi memang kalau Anda tertarik ya dengan ini kan konsep-konsep adopsi dari politik ya, itu memang agak berat kalau Anda nggak biasa. Apalagi Anda nggak konsisten, sangat berat. Ya. Jadi kemudian aliran kebijakan ada ini. Multi-stream framework ini. Kingdom. Ini tentang formulasi atau kerangka kerja koalisi advokasi. Ini banyak ya, skripsi banyak. Pak saya kok nggak pernah dengar. Mungkin pas dosennya jelasin, Anda sedang nggak masuk mungkin ya. Nah konsep-konsep ini banyak. Anda lihat skripsi di UB, di UNER, di UGM, di swasta-swasta banyak juga tentang kerangka kerja koalisi advokasi, tentang aliran kebijakan. Tentu nanti Anda bisa lebih mudah untuk membaca ini. Nah ini formulasi ya, baru saya jelaskan 4 ya. Nah ini masih ada 2, analisa model pembuatan kebijakan. Nah ini saya juga contohkan analisa model pembuatan kebijakan ini kan Anda mau lihat ini tuh model kebijakan yang dipakai itu apa, model
rasional, model inkrementalis, atau model rational choice, atau dan lain-lain. Banyak ya model-model itu. Nah, ini kan Anda perlu tahu apa modelnya yang diambil. Kemudian ini misal lebih cocok kalau dia prestasi. Kalau dia berprestasi, kemudian Anda ingin tahu kan, gimana sih model pembuatan kebijakan dia kok bisa berprestasi. Nah, itu Anda bisa analisa model pembuatan kebijakan. Kemudian ini ada interaksi aktor. Loh, Pak, apakah bisa aktor interaksinya di dianalisa? Bisa. Jadi kalau kebijakan itu Anda anggap syarat dengan kepentingan politik, misal kebijakan pembebasan lahan, ini kan politik banget ya. Kemudian apa ya? Banyaklah kebijakan UMKM pun bisa syarat dengan politik. Misal kok mangkrak UMKM-nya, Anda lihat siapa sih yang berinteraksi di sana, kemudian apa penyebabnya dari sudut pandang aktor. Nah, itu bisa. Nah, ini saya sarankan Anda kalau mendalami ini, konsepnya Stone ini di dimensi aktor dalam rumusan kebijakan. Oh, sorry, ini saya nggak masukkan bukunya di sini ya. Tapi bukunya ini judulnya ya, dimensi interaksi aktor dalam proses rumusan kebijakan. Oh, ini, sorry, ini ya bukunya ya. Nah, ini nanti ada nggak mahal kok, ini 30.000, masih mahal pulsa Anda ya, kalau buat paketan HP. Nah, kemudian implementasi. Nah, ini sangat disukai mahasiswa ya, implementasi kebijakan karena dianggap mudah. Tapi sayangnya Anda hari ini saya beri kabar bahwa untuk yang muda-muda itu sudah dilarang eh, oleh Bu Anggra ya. Sehingga ini saya kenalkan yang lain-lain. Jadi implementasi kebijakan itu luas banget, teman-teman. Ada yang pertama, ini ada instrumen kebijakan. Itu gimana, Pak? Instrumen ini sederhananya, Anda mau implementasikan sesuatu, itu kan butuh instrumen. Misal gini, kita mau membatasi rokok. Instrumennya apa? Pajak, misal. Atau menggunakan instrumen lain-lain. Nah, ini konsepnya dari Michael Howlett. Biasanya kata kuncinya, kalau Anda mau tertarik, apa sih, Pak? Penelitian instrumen kebijakan. Anda cari tentang judul-judul tentang pengembangan instrumen kebijakan. Itu nanti muncul. Konsepnya dipakai pasti Howlett, Howlett Rames ini. Nah, Pak, saya mau pelajari ini. Bukunya mana, Pak? Yang bahasa Indonesia, misal. Nah, ini. Saya rekom Anda baca ini, Implementasi Kebijakan Publik. Siapa ini ya namanya ya? Kok saya lupa. Nah, ini. Rajan, ya ini literatur di Pajajaran. Literatur buat implementasi kebijakan. Di sini dijelaskan juga tentang instrumen kebijakan. Nah, nanti Anda bisa baca. Ini cuma gini ya, penelitiannya bisa banyak model tentang apa sih yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Mojokerto misalnya, atau pemerintah Kota Surabaya untuk mengendalikan sampah misalnya. Oh, instrumennya ada instrumen regulasi, ada eh, instrumen sukarela misal, atau nah itu instrumen banyak. Nah, kemudian dari evaluasi instrumen tadi, Anda dapat rekomendasi, oh ternyata kebijakan ini kurang maksimal karena hanya 2 instrumen saja yang digunakan. Kemudian Anda lihat di penelitian terdahulu, ada salah satu penelitian yang berhasil itu menggunakan instrumen ini. Nah, Anda sarankan menggunakan instrumen itu. Nah, itu sudah jadi penelitian. Atau berdasarkan wawancara, itu banyak yang pengen instrumen ini. Itu bisa jadi penelitian juga. Atau misal, oh ini kok berhasil, pakai instrumen apa? Oh, ternyata ada identifikasi instrumennya ada A, B, C. Sederhana kayak penelitiannya. Tapi untuk mendalaminya cukup susah. Anda menentukan ini instrumen apa yang digunakan itu sangat ribet ya, teman-teman. Kemudian ini, saya lihat cukup terkenal Gindel. Tapi Anda masukkan dalam penelitian implementasi biasa. Sebenarnya enggak. Gindel itu politik dan policy implementation. Jadi dia ada strategi politik. Nah, biasanya kalau Anda mau dalami konsep Gindel ini, biar implementasi, tetap penelitian implementasi, tapi keren. Itu namanya penelitian konten dan konteks kebijakan. Anda cari nanti ya, konten dan konteks kebijakan. Kalau mau pakai Gindel, itu biasanya judul-judulnya seperti ini, konten dan konteks kebijakan. Nah, selanjutnya tentang pengukuran kinerja implementasi. Nah, implementasi itu kinerjanya gimana? Nah, ini Anda baca nanti punya ini.
Erwan Agus Purwanto, dosen Gajah Mada ini. Ini bukunya implementasi kebijakan. Ini juga murah, mungkin 30.000 juga. Atau mungkin agak mahal ini, ya. 40 mungkin. Nah, ini tapi yang jadi poin adalah kalau Anda mau pelajari ini ada di sini. Dan ini menurut saya nggak beda jauh sebenarnya sama Edward. Cuman Anda mungkin sudah menutup diri ya. Wah, susah, ribet. Enggak, hampir mirip-mirip ya. Tapi penjabarannya Anda bisa lihat di sini juga. Di kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis. Ini dijabarkan malah. Anda kalau mau menggunakan teorinya bagaimana? Nah, itu ada di sini. Kemudian model ini, policy output, sorry. Nah, policy output ini kan jarang ya Anda ya. Misal ini implementasi, jadi bisa disebut gini, evaluasi output kebijakan. Bisa, judul-judulnya seperti itu biasa. Nah, ini pakai replay, tapi dijelaskan sama buku ini. Jadi ini mau Anda kan paling gampang evaluasi. Nah, tapi ada evaluasi yang menarik. Selain Anda mungkin pakai Williamson kan umum banget ya. Ini punya replay ini dijelaskan oleh Herwan Purwanto tadi. Nah, Anda cari saja policy output ada Anda lanjutkan Indonesia itu pasti keluar gimana. Dan ini saya rasa nggak terlalu ribet ya. Seperti teori-teori yang awal-awal ini ribet menurut saya ya. Nah, kemudian evaluasi implementasi kebijakan. Nah, ini umum. Seperti ada pakai modelnya Van Meter Van Horn, kemudian model Sabadir Mas Panian, S23 itu evaluasi implementasi kebijakan. Kemudian ada lagi komunikasi dari implementasi antar pemerintah. Anda mau lihat itu misalnya. Ini ada konsepnya GOGI. Pak, saya mau dalami, bukunya mana? Ini. Saya sarankan buku ini lagi. Kebijakan publik berbasis dynamic policy analysis. Ini dijelaskan tentang bagaimana Anda kalau mau pakai konsepnya GOGI. Komunikasi dari implementasi antar pemerintah. Kan enak ya, kalau wacana teori Anda luas ya, Anda mau pakai konsep yang keren gitu loh. Jadi skripsi ini final buat Anda, jadi jadikan ini satu kebanggaan buat Anda. Jadi Anda lulus itu bangga dengan keringat Anda dan hasil kuliah Anda selama 4 tahun itu ternyata menarik buat Anda. Jadi nggak sekedar yang penting gampang lah. Jangan ya, eman ya Anda 4 tahun ini ngapain saja ya kalau kalau konsepnya seperti itu kan saya. Nah, saya lanjut lagi. Masih banyak teman-teman. Atau mau Anda tentang analisa kebijakan model teknokratis. Nah, ini kan sering ya, saya lihat, saya kemarin juga belajar ya, ini saya juga nggak terlalu menguasai banget ya, yang kuantitatif. Ini bisa di kuali, bisa kuanti. Tapi umumnya di kuanti. Tapi banyak juga yang kuali. Kemarin ada banyak yang belajar ke Bu Anggra. Bu Anggra ahli di sini. Anda SWOT, kemudian BSD. Nah, ini kan umumnya, Anda lihat. Mungkin Pak Yusuf juga pernah ngajarin Anda juga, atau dosen-dosen yang lain. Nah, ini ke analisis kebijakan model teknokratis. Sebenarnya banyak ya analisis kebijakan, tapi saya mau jelaskan yang umum saja, yang mudah yang dan memungkinkan untuk Anda kerjakan. Nah, ini Anda bisa baca BSC di ini, analisa cost benefit analysis di ini, analisa SWOT Anda bisa baca di sini. Kapan Anda gunakan ini? Jadi kalau Anda mau mencari solusi atas satu masalah di desa ini loh Pak, itu nggak tahu potensinya bagaimana, apa yang harus dikembangkan ya. Anda pakai SWOT misal, kemudian kita mau ke depan ini bagaimana, apa langkah yang harus diambil, Anda ambil BSC, kemudian sebenarnya kebijakannya sudah diambil ini alternatifnya gimana, nah, Anda pakai cost benefit analysis. Nah, ini Anda baca-baca buku di ini ya. Ini buku ini sudah sangat lengkap ya dan sudah mewakilkan kebijakan yang mau Anda pelajari. Nah, kemudian penelitian-penelitian yang menarik ya tentang tata kelola kolaborasi. Nah, ini ada model-model Ansel yang paling umum, ada model ini. Nah, ini bisa Anda baca di ini buku ini, Collaborative Governance Concept dan Aplikasi. Ini mungkin harganya berapa ya? Di atas 50 kita. Kok saya jadi kayak jualan. Tapi kalau Anda nggak ada saya kasih tahu itu mungkin nanti nggak nyari. Oke, lanjut lagi tentang e-governance. Nah, e-governance ini saya nggak banyak ya, ini saya masih gambaran saja. Misal, ini kan yang paling lama ya. Biasanya nggak boleh kalau pakai ini.
Tapi bisa Anda pakai ini kalau Anda kolaborasi sama konsep lain. Gimana konsepnya? Ya, nanti Anda lihat saja yang nyambung-nyambungnya. Tentang pelayanan, Anda tambahkan tentang penerapan, sorry, ini Anda campur dengan ini. Inovasi pelayanan dari Harvard. Harvard ini keren ya menurut saya, ya, dan nggak terlalu ribet penjelasannya. Anda coba cari konsep dari Harvard ini. Penelitian-penelitiannya banyak, bukunya ini ya. Atau kerangka kerja dari pemerintah ini bisa juga dipakai. Evaluasi program, nah ini. Anda kan mungkin bayangan Anda evaluasi-evaluasi saja, tapi terbatas. Apa ya Pak yang mau saya pakai buat menganalisa? Nah ini Anda bisa pakai ini, paling umum ini CIPP ya, evaluasi model. Nanti Anda coba lihat, itu banyak ya yang pakai ya. Gajah Mada, di mana-mana itu banyak yang pakai ya, CIPP, evaluasi model. Ini evaluasi program, teman-teman. Jadi kalau misal ada program bantuan, namanya program-program itu Anda evaluasi pakai ini. Banyak ini ya. Atau Pak, saya maunya benar-benar kualitatif ini, ada mau significant change ini, pakai kualitatif banget. Biasanya dipakai NGO-NGO untuk evaluasi program. Nah, ini nanti Anda pelajari sendiri ya. Hari ini nggak terlalu ribet kok, teman-teman, konsep-konsepnya. Anda hanya butuh menyisihkan waktu mungkin 2-3 hari ya untuk mendalami konsepnya, pasti sudah paham. Nah, kalau Anda sudah paham, Anda cari topiknya. Itu menurut saya lebih gampang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita diskusi saja untuk bab 2 dan pemilihan teori ini. Kalau mungkin teman-teman ada yang masih dibingungkan. Oke, itu saja Mbak Moderator. Saya kembalikan ke Mbak Moderator ya. Baik, terima kasih Pak Rois. Selanjutnya langsung saja kepada teman-teman. Apabila ada yang ingin bertanya atau sharing, dipersilakan bisa mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu, nanti akan saya pandu. Atau mungkin dari teman-teman ada yang berhalangan untuk mengaktifkan fitur mikrofon, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan saya bantu bacakan. Silakan untuk teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya atau sharing. Ini Pak Rois ada yang mengaktifkan fitur raise hand dari Mbak Nabila Larasati, dipersilakan. Selamat pagi Pak Rois, mohon izin bertanya ya Pak. Iya, silakan. Saya itu mau menanyakan tentang fenomena penelitian itu, terus kan kayak ada bagian sumber kita untuk mencari datanya. Nah, tadi itu kan sudah dijelaskan bahwa kalau sumber primer itu kan dari berita dan publikasi. Terus untuk menguatkan sumber primer itu kan ada praobservasi dan penelitian terdahulu. Nah, kalau untuk penelitian terdahulu ini apakah boleh diambil dari misalnya jurnal tapi bukan di bidang keilmuan kita gitu, Pak? Jadi, saya ini sebenarnya agak kesulitan untuk mencari penelitian terdahulu saya untuk, penelitian skripsi ini karena yang banyak jurnal tentang penelitian terdahulu itu justru di luar bidang keilmuan administrasi publik itu. Nah, maksud saya itu untuk menguatkan sumber primernya ini tuh saya mau ambil data yang ada di jurnal penelitian tersebut gitu, Pak. Tanpa mengambil pembahasan secara mendalam di bidang keilmuan yang lain gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Mbak Nabila Larasati itu ya saya sambil lupa ya, saya mau jelaskan itu juga. Jadi teman-teman, itu juga jadi masalah ya buat Anda ya untuk mencari penelitian terdahulu ya. Ternyata susah untuk mencari yang seperti yang Anda gambarkan ya. Ada teorinya sama mungkin atau kebijakan atau admin negara atau topiknya mirip-mirip. Ternyata nggak ada. Nah, gimana Pak kalau disiplinnya ilmu lain? Bisa teman-teman ya. Kalau misal ya ini kesehatan, Anda ambil dari kesehatan masyarakat atau dari apa saja ya. Yang penting topiknya itu
nyambung teman-teman. Misal tentang desa. Oh, ini ada penelitian tentang desa, tapi sudut pandang ekonomi manajemen misalnya. Nah, itu bisa diambil dari bidang ilmu lain. Karena kita hanya butuh informasi tentang apa hasil penelitiannya dia. Kita nggak butuh teorinya. Misal, penelitian tentang stunting di Madura itu menunjukkan bahwa stunting di Madura itu berasal dari pasangan yang belum siap pengetahuannya untuk menikah. Berarti itu apa hubungannya? Pendidikan. Dan itu biasanya penelitian sosiologi atau eh, penelitian kesehatan. Nah, ini kan nggak nyambung sama kita kalau kita lihat teorinya. Tapi bisa, karena itu kita ambil itunya kan, konteksnya. Ternyata stunting itu menurut Mbak A misal, tapi tentu nggak nulisnya Mbak ya, tapi menurut siapa itu dikarenakan pendidikan yang kurang. Nah, itu kita nyambung misal oh ternyata karena pendidikan, sehingga Anda eksplor pendidikan. Jadi basisnya ada penelitian. Bisa kalau kayak gitu. Atau mungkin misal apa topik-topik yang susah misal. Ada masukan mungkin topik-topik yang menurut Anda susah nyari penelitian terdahulunya. Misal apa? Mbak Nabila Larasati apa topiknya? Saya ambil ini Pak, tentang perencanaan pembangunan tapi berbasis pengembangan potensi desa. Nah, itu nanti saya teliti dengan konsep triple helix itu. Oh, gini. Kalau itu kan berarti Anda sudah masuk menemukan teorinya ya, konsepnya. Nah, gini. Kalau pembangunan desa, Anda kan harus cari-cari dulu. Menurut penelitian, cari-cari penelitiannya dulu. Penelitian tentang bidang ilmu lain bisa juga, atau ekonomi atau apa saja bisa. Yang penting ada menandakan gini. eh, Pembangunan desa itu yang baik pembangunan desa dikatakan baik karena bla bla bla, atau pembangunan desa kan gini. Biasanya itu kan letaknya beda ya sama penelitian kita. Misal dia neliti di Bawean, kita nelitinya di Bangkalan. Nah, ini kan beda. Tapi kita bisa ambil satu satu rekomendasinya itu tanpa menyebutkan letaknya. Kalau misal ya, ini Mbak Nabila itu penelitian di Bangkalan, di Bawean, sorry, Bawean. Hasilnya adalah gini, pembangunan yang baik di desa itu harus ada partisipasi masyarakat. Biarpun itu ada kata Bawean, tapi Baweannya kita hilangkan. Kita menyebutkan saja bahwa menurut penelitian dari Mbak Nabila, pembangunan yang baik itu harus ada kolaborasi eh, antar semua elemen masyarakat. Berdasarkan penelitian tersebut, kita pada penelitian ini akan berfokus, nah kayak gitu. Jadi basisnya penelitian. Nggak usah Anda masukkan lupa apakah itu berlaku umum? Bisa berlaku umum, karena nggak selalu berlaku pada satu lingkup geografis tertentu, itu bisa lebih luas lagi konteksnya. Jadi Anda tinggal mengambil itu saja. Atau dia ada rekomendasi, misal pembangunan yang baik harus memperhatikan SDGs misal. Itu bisa Anda teruskan. Tergantung Anda mau membatasi dari mana. Karena kan banyak ya, penelitian-penelitian itu dan rekomendasinya beda-beda. Desanya beda-beda nggak masalah. Jadi Anda hanya ambil yang mungkin nyambung, relevan dengan punya Anda. Lupa milih-milih, iya, boleh milih-milih itu. Karena banyak. Ini dasarnya Anda instrumennya. Jadi Anda bisa milih-milih sesuka Anda. Yang penting ada memang penelitian yang nggak ada karang-karang sendiri ya. Seperti itu. Jelas ya, Mbak? Mungkin ada yang belum jelas. Sudah jelas Pak Rois, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi mungkin yang lain? Baik, silakan untuk teman-teman mahasiswa apabila ada yang ingin bertanya lagi. Dan saya ingatkan untuk teman-teman mahasiswa dapat mengisi link presensi kelas praskripsi hari ini yang sudah dibagikan di kolom chat. Saya rekom Anda untuk ini ya, pakai konsep-konsep baru ini. Karena biar ada kebaruan ya. Enak nanti Anda
Anda apa ya, Turnitin itu mungkin bisa jadi nggak kena kalau Anda pakai konsep-konsep yang jarang dipakai. Tapi contohnya sebenarnya banyak. Nanti, nah ini Anda bisa pelajari ya. Ini implementasi saja segini banyak. Jadi jangan hanya di sini saja. Nah ini penjelasannya semua bahasa Indonesia ya. Bukunya ini sudah saya sampaikan. Anda tinggal mencari dan membacanya. Hanya membaca beberapa lembar saja, karena dijelaskan di beberapa lembar saja. Dan itu sudah sangat mewakili konsep-konsep. Silakan teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin mau sharing? Ini Pak, ada yang mau bertanya dari Kak Mela Guswira, dipersilakan. Iya, terima kasih Mbak MC atas waktu yang sudah diberikan. Mohon izin, ini suara saya terdengar ya? Iya, terdengar. Jajannya apa? Hah? Okay. Selamat pagi Pak Rois dan juga teman-teman. Pak, mohon izin bertanya Pak. Untuk penulisan teori, ada rules tertentu nggak Pak? Semisalkan begini, untuk teori yang saya ambilkan itu dari analisis riset JFK ya Pak. Nah, itu boleh dikutip seluruhnya atau hanya dikutip sebagian lalu dibahasakan dengan bahasa sendiri. Itu bagaimana Pak untuk penulisan teorinya? Matur suwun Pak. Teorinya bicara tentang apa? Tentang inovasi pelayanan. Oh iya, itu pelayanan kesehatan. Gimana Pak? Tadi teori dari bidang apa? Maksudnya bidang lain atau masih teori? Kalau inovasi pelayanannya di bidang adminduk Pak, administrasi, kependudukan dan catatan sipil. Lalu untuk analisis risetnya saya pakai yang model JFK yang School of Harvard kalau nggak salah, itu dari Indrajit. Oh iya, ini seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ada yang iya. Ini Iya, Pak. dia bisa masuk di applied teori. Bisa juga, tapi rata-rata di ini ya, masuk di sini ya, sorry. Di applied teori. Jadi awalnya Anda kan jelaskan tentang pelayanan. Kemudian Anda jelaskan tentang apakah middle ini bisa dihilangi, Pak? Bisa. Jadi setelah grant kemudian applied bisa ya, teman-teman. Tergantung Anda membahasakan saja. Nah, ini konsep ini biasa digunakan juga kalau dari Harvard ini ya. Itu bisa Anda kolaborasi juga, Pak Mei, ke konsep-konsep lain. Biasanya digabung dengan konsep pelayanan publik. Itu ada. Nanti Anda coba cari. Saya kemarin sempat browsing, ada beberapa yang mengkombinasikan itu. Jadi kaya teori Anda. Karena kan kalau dari Harvard John F. Kennedy School ini kan dia ngomongnya kadang rada ngambang ya. Maksudnya masih tataran bukan makro ya, di middle. Jadi butuh penjelas Anda atau mungkin butuh ditambah lagi biar lebih analisa lebih nambah. Itu banyak. Dan itu penempatannya di sini. Penempatannya di sini. Dan itu bisa itu termasuk inovasi di pelayanan publik juga. Jadi dibahasakan menurut Anda bisa, kemudian yang penting nyambung saja. Kalau saya lebih ke ini, kalimatnya itu punya pola yang nyambung antara satu dengan yang lain. Entah itu teorinya Anda ambil dari manajemen, tapi tentu apply teorinya Anda harus dari teori-teori yang diadopsi di bidang publik. Karena itu yang jadi basisnya, kan nggak mungkin Anda pakai evaluasi perusahaan. Jadi tetap yang penting nyambung ya. Kalimatnya kayak ini ada proses, ada kunci-kunci proses, terus Anda masuk di proses kebijakan publik, masuk di implementasi, Anda masuk di sama kalau tadi berarti pelayanan publik di grand teorinya, kemudian Anda masuk di middle-nya itu jenis-jenis inovasi misal atau inovasi pelayanan publik yang ideal, kemudian Anda masuk di teorinya John F. Kennedy School. Nah, seperti itu, Mbak. Mungkin ada yang kurang jelas?
itu Pak, untuk penulisan teorinya itu harus plek-ketiplek sama teori yang saya pakai atau dibahasakan sendiri Pak? Oh gini, itu lebih baik kalau Anda bahasakan sendiri. Karena setahu saya John F. Kennedy School itu sudah dibahasakan banyak orang. Atau mau Anda peringkas bisa. Jadi itu kan panjang ya. Jadi dari pasif ke aktif atau aktif ke pasif bisa. Jadi bisa digunakan kecuali definisi ya. Definisi itu harus ada sedikit yang diambil dari definisi asli. Misal William Dunn ngomong ini, dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Biasanya kan Anda naruhnya, teman-teman naruhnya terlalu banyak ya, sehingga bingung apa poin pentingnya. Biasanya kan kayak gini, Thomas RD itu ngomong kebijakan itu apa yang dilakukan pemerintah dan apa yang tidak dilakukan pemerintah. Sebenarnya kan panjang, tapi yang diambil itu saja. Boleh. Jadi kalau konsep di grand teori ini harus ada kutipan dari aslinya. Tapi kalau sudah masuk di applied, ini bisa jadi Anda bahasakan sendiri, tapi variabelnya tetap dan bahasa substansinya tetap nggak berubah ya. Kalau Anda bahasakan sendiri, kemudian substansinya berubah jadi hilang nanti. Nah, itu bisa Anda bahasakan sendiri. Tapi tentu belum masuk di fenomena ini ya. Jadi belum Anda komentari subjektivitas Anda. Anda hanya apa sih definisi teori? Oh, Anda bahasakan sendiri. Jadi belum menganalisa ya. Itu boleh. Jadi Mbak Mei boleh kalau Anda mau membahasakan sendiri konsep-konsepnya. Biar nggak kena Turnitin kan ya, itu bisa. Oke Pak Rois, matur suwun Pak Rois. Oh iya, Mbak Mei. Silakan mungkin yang lain ada yang kesulitan lagi. Sebelum Anda aksi ya, nanti Silakan untuk teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin sharing? Baik Pak Rois, sepertinya dari teman-teman mahasiswa ini sudah tidak ada yang bertanya dan sepertinya dari teman-teman mahasiswa sudah sangat paham mengenai materi yang telah disampaikan Pak Rois tadi. Sebelum acara ini ditutup, saya akan membacakan kesimpulan pada kelas praskripsi hari ini dengan materi menentukan teori. Yang pertama, cara yang paling umum dalam menentukan teori yaitu mencari topik lalu menentukan teori, namun ada cara yang mudah yang disampaikan oleh pemateri yaitu dengan mencari teori terlebih dahulu. Selanjutnya, pemateri tadi juga menjelaskan mengenai fenomena itu dapat dilihat dengan teori dan struktur teori dalam bab 2 itu meliputi grand teori, middle teori, dan applied teori. Selanjutnya, tadi juga dijelaskan mengenai kombinasi konsep dan juga elaborasi konsep yang meliputi menambah tahapan analisa, memberikan detail dari konsep yang terlalu makro, dan juga menambah jangkauan pertanyaan ke narasumber. Dan yang terakhir, pemateri tadi juga menjelaskan sekaligus merekomendasikan buku-buku yang dapat membantu mahasiswa dalam mencari materi-materi untuk menentukan teori. Baik, telah sampailah kita pada penghujung acara. Semoga dari pemaparan materi yang diberikan dapat bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Roisul Bashar, SAP MKP, atas waktunya yang telah memaparkan materi pada kelas praskripsi hari ini, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang sudah berpartisipasi pada kelas praskripsi hari ini. Saya selaku MC memohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu lagi di kelas praskripsi dengan materi-materi selanjutnya. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.